Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di Liga Premier Inggris. Yang pertama adalah antara Manchester City versus Brighton and Hove Albion yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 3-0. Yang kedua adalah antara Chelsea versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-4. Kita tahu bahwa musim dari Liga Premier Inggris sangat amat ketat kan teman-teman musim ini, karena baik Liverpool dan juga Manchester City bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara, dan selisih poin di antara kedua tim itu hanya 1 poin. Setelah sebelumnya Liverpool berhasil membantai Manchester United, maka kita lihat di pertandingan dini hari tadi Manchester City yang bisa membantai Brighton and Hove Albion. Memang kita tahu Brighton and Hove Albion bukanlah salah satu tim yang berada di papan atas atau bukan merupakan salah satu klub besar di Inggris. Tapi jangan salah teman-teman, Brighton and Hove Albion ini punya defensive record yang cukup bagus. Sebelum pertandingan ini mereka baru kemasukan 37 gol dari 32 pertandingan. Dan mereka juga adalah tim yang mengandalkan strategi extra defensif dan quick counter attack, yang memang punya potensi untuk menyulitkan Manchester City mendapatkan kemenangan. Karena sebelumnya Manchester City itu ketika kalah di kandang sendiri lawan Tottenham Hotspur dan juga Palace, ya dua tim tersebut juga bermain mirip seperti Brighton. Maka itu kan kita juga bisa perhatikan di pertandingan dini hari tadi Manchester City sulit mencetak gol. Meskipun peluang mereka tuh lebih dari satu lusin yang berbahaya. Memang tidak semuanya on target. Tapi kan saya berbicara tentang peluang-peluang yang berbahaya alias peluang emas. Begitu banyak juga yang mereka bisa dapatkan dari dalam kotak penalti. Tapi ternyata memasuki babak kedua, Manchester City bisa mencetak 3 gol. Sehingga mereka mendapatkan 3 poin. Apa yang membuat Manchester City bisa berubah di babak kedua itu teman-teman? Nah, saya bisa jelaskan secara singkat. Jika teman-teman perhatikan di babak pertama, para pemain Manchester City itu lebih cepat mengandalkan passing dan mengambil keputusan yang lebih cepat untuk melepaskan tendangan. Atau juga ketika mereka mendapatkan bola-bola di udara, maka tentu mereka akan melakukan sundulan. Tapi di babak kedua, teman-teman perlu perhatikan bahwa ada kombinasi permainan dari para pemain Manchester City ketika mereka juga mengandalkan skill individu dari para pemain mereka, seperti dari Mahrez, seperti dari Foden, tentunya dari De Bruyne, dan juga Bernardo Silva. Sehingga para pemain dari Brighton lebih sulit lagi untuk bisa mengawal pergerakan dari para pemain Manchester City. Dan seperti yang pernah saya tegaskan sebelumnya, bahwa City, siapapun yang bermain di depan itu selalu punya kemampuan untuk mencetak gol. Tapi City akan kesulitan untuk mendapatkan hasil yang positif ketika di tengah mereka tidak punya pemain-pemain terbaik mereka, plus di belakang juga mereka tidak punya pemain-pemain terbaik mereka. Tapi di pertandingan dini hari tadi kan kita tahu bahwa Manchester City itu full team. Rodri, Gundogan, dan De Bruyne bermain. Di belakang kita tahu juga aman. Ruben Dias memang masuk belakangan, tapi sebelumnya juga bisa terlihat lini pertahanan dari Manchester City sudah aman. Saya nggak melihat ada peluang dari para pemain Brighton di babak pertama. Artinya high line of pressing dari para pemain City itu berhasil. Maka itu mereka mendapatkan begitu banyak peluang hanya di babak pertama. Cuma sayangnya kan memang mereka tidak bisa convert peluang-peluang tersebut untuk menjadi gol karena lebih banyak yang melenceng. Meskipun itu semua adalah peluang-peluang yang berbahaya alias peluang emas. Tapi di babak kedua ketika ada kombinasi, yaitu mengandalkan skill individu mereka juga, baru mereka bisa mencetak 3 gol, dimulai dari De Bruyne yang melakukan pergerakan yang sangat baik teman-teman. Dan cukup pintar juga De Bruyne ini tidak langsung membagi bola karena dia tahu bisa saja nanti diintercept atau juga diblok oleh salah satu pemain dari Brighton, sehingga dia terus bergerak dengan bola, di mana akhirnya bola tersebut tertuju ke Mahrez secara tidak sengaja tentunya, karena sepertinya terkena salah satu pemain dari Brighton, tapi Mahrez tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan dia bisa mencetak gol untuk memecah kebuntuan. Itu gol yang penting. Dan setelah itu memang kita tahu begitu banyak peluang dari City. Cancelo juga mendapatkan peluang, lagi-lagi De Bruyne juga mendapatkan peluang. Tapi pada akhirnya dengan skenario corner kick yang begitu indah, di mana Mahrez memberikan umpan justru ke Foden, bukan memberikan umpan ke dalam kotak penalti, dan Foden langsung melepaskan tendangan yang kencang yang bisa kembali menjebol gawang dari Brighton. Artinya apa? Para pemain City memilih untuk shooting at side
Artinya ketika tidak ada pemain dari Brighton itu mengawal mereka, karena biasanya Brighton itu kan melakukan man marking para pemainnya, maka para pemain City mengambil keputusan cepat untuk melepaskan tendangan. Setelah 2-0 ya tentu para pemain City lebih rileks lagi. Terlihat bahwa serangan yang mereka bangun itu lebih bahaya lagi teman-teman, karena para pemain City bisa lebih lama menguasai bola sekarang, tidak terlalu cepat memberikan umpan ke depan. Di mana akhirnya kita lihat Bernardo Silva bisa mendapatkan gol untuk dirinya dan gol ketiga untuk Manchester City ketika bola dari De Bruyne dia dapat saat De Bruyne hanya menyontek bola sedikit saja, tapi Bernardo Silva berada dalam free position. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan Manchester City versus Brighton, bahwa ketika Manchester City itu mengalami deadlock alias tidak bisa mencetak gol, maka mereka mengubah pola permainan mereka, yaitu selain mengandalkan passing game dan juga high line of pressing, tapi para pemain juga mengandalkan skill individu mereka. Memang itu diperlukan kadang-kadang teman-teman untuk bisa memecah kebuntuan dan juga mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan, dan itu berhasil. Well done Manchester City, dan Pep Guardiola terlihat begitu serius di pertandingan ini karena dia membutuhkan 3 poin itu untuk kembali bisa berada di puncak, apalagi City bermain di kandang sendiri kan. Nah, disinilah kita lihat kehebatan dari Liverpool, bahwa Liverpool belum pernah kalah di kandang sendiri. Sayangnya City sudah kalah 2 kali. Maka itu tentu Pep Guardiola tidak ingin City gagal meraih kemenangan sehingga City keluar all out. Ini adalah permainan yang sangat liar dari Manchester City di babak kedua. Beda banget. Para pemain betul-betul mengambil resiko karena mereka mencari itu 1 gol. Setelah mendapatkan 1 gol itu, baru keran golnya terbuka. So now to the second match. Ini dia nih teman-teman, pertandingan yang besar, London Derby antara Chelsea versus Arsenal. Di pertemuan pertama kita tahu Chelsea bisa menang dengan skor 0-2 di kandang Arsenal. Pada saat itu Lukaku dan Reece James yang cetak gol. Jika saya tidak salah itu debutnya Lukaku kembali ke Chelsea. Kan musim ini itu adalah pertandingan pertamanya jika saya tidak salah. Jika saya salah ya silakan kalian koreksi. Tapi di match ini entah mengapa begitu banyak kesalahan dari para pemain Chelsea yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arsenal. Bukan berarti Arsenal itu menang dengan keberuntungan, enggak. Para pemain Arsenal juga tahu apa yang perlu mereka lakukan, yaitu memberikan tekanan kepada para pemain Chelsea. Dan juga bertahan secara rapat dan padat. Beberapa kali saya jelaskan bahwa kesulitan Chelsea itu ketika mereka lawan tim-tim yang bermain ekstra defensif dan mengandalkan counter cepat. Dan kedua, ketika para pemainnya itu tidak tenang di lini pertahanan alias membuat kesalahan. Dan itu yang terjadi di pertandingan dini hari tadi. Para pemain Arsenal sudah paham apa yang perlu mereka lakukan setelah mereka kalah 3 kali berturut-turut teman-teman. Arsenal itu kalah 3 kali berturut-turut dengan hanya bisa mencetak 1 gol, kemasukan 6 gol. Beda dengan Chelsea yang baru menang 3 kali berturut-turut di 3 kompetisi yang berbeda. Tentu secara kepercayaan diri para pemain Chelsea itu berada dalam level yang baik. Dan maka itu feeling saya jangan-jangan para pemain Chelsea ini juga overconfident memasuki ke pertandingan ini. Karena juga melihat track record dari Arsenal dalam 3 pertandingan terakhir. Nah, saya juga agak kaget bahwa setelah pertandingan ini Thomas Tuchel menyalakan lapangan ya. Padahal kan sebelumnya juga Chelsea bermain di lapangan yang sama berkali-kali dan mereka juga masih bisa mendapatkan hasil positif. Mungkin juga ini salah satu cara dari Tuchel yang tidak ingin menyalahkan pemainnya. Padahal jelas itu adalah salah dari Christensen yang memberikan goal giveaway kepada Nketiah. Gak ngerti apa yang dia pikirkan dengan memberikan back pass yang tanggung seperti itu. Mungkin fokusnya juga kurang bagus ketika itu dari Christensen. Padahal Chelsea memulai pertandingan ini dengan bagus. Lukaku yang mendapatkan peluang pertama kan yang hampir saja dia mencetak gol. Nah, pemilihan Lukaku juga membingungkan saya nih teman-teman. Karena kita tahu bahwa dia jarang diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Biasa dia dimainkan sebagai pemain pengganti. Kalaupun dia main sebagai starter paling-paling sampai menit ke-60-an dia ditarik keluar. Tapi di pertandingan ini dia diberikan kesempatan untuk main sebagai starter. Justru sama sekali dia tidak bisa memberikan kontribusi di pertandingan ini. Jika saja Lukaku itu cetak gol pertama, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda. Tapi Nketiah bisa mengambil bola, salah passing dari Christensen itu mengubah skor menjadi 0-1. Dan memang Arsenal kemudian bertahan secara rapat dan Chelsea bisa membalas dari Timo Werner. Tapi teman-teman lihat ketika Arsenal keluar menyerang terlihat mereka lebih rapi lagi. Positioning dari para pemain ya, Saka, Emil Smith-Rowe dan juga Odegaard begitu dekat sehingga mereka bisa dengan cepat melakukan interchange passing didukung oleh Xhaka juga di belakang mereka dan Nketiah yang bermain liar, yang berlari kiri, kanan, tengah, belakang. Luar biasa pemain muda ini padahal dia jarang diberikan kesempatan untuk tampil. Dia mencetak gol pertamanya di musim ini di pertandingan ini padahal dia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti. Di start keduanya di Premier League dia sudah bisa mencetak 2 gol nih, pemain yang memang punya masa depan yang bagus asalkan dia diberikan menit bermain oleh Arteta.
Seperti yang sebelumnya saya pernah katakan bahwa Martinelli perlu diberikan menit bermain. Martinelli sering bermain, dia bermain bagus. Sekarang Nketiah pun perlu diberikan menit bermain karena Arsenal kita tahu tidak punya striker yang bisa banyak mencetak gol atau istilah kerennya house goal. Dan setelah itu kita lihat Arsenal bisa unggul kembali. Lihat dong teman-teman bagaimana cara menyerangnya dari para pemain Arsenal kan. Saka, Odegaard, Emil Smith-Rowe begitu cantik pergerakan mereka dan akhirnya kita lihat bahwa Emil Smith-Rowe bisa membawa Arsenal kembali unggul dengan gol yang indah setelah dia mendapatkan umpan dari Odegaard. Setelah itu teman-teman tahu bahwa Azpilicueta bisa menyamakan kedudukan, umpan dari Mason Mount. Sayang juga Mount mendapatkan beberapa peluang loh teman-teman. Tapi dia gagal memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Nah, itu yang saya katakan tadi, body language dari para pemain Chelsea beda banget di pertandingan dini hari tadi. Tampaknya mereka sudah yakin akan meraih kemenangan. Tapi kan Arsenal juga punya misi untuk bisa mendapatkan 3 poin mumpung Manchester United kan kalah sebelumnya. Dan akhirnya Arsenal bisa menambah gol. Nah, lagi-lagi nih teman-teman lihat bahwa sebetulnya tidak ada yang berbahaya di area pertahanan dari Chelsea. Nketiah ini berlari sendirian, tapi ketika dia memberikan bola ke dalam kotak penalti yang sebetulnya tidak ada rekannya, justru Malang Sarr ini sedikit kelabakan dan justru bola pantul ke Nketiah lagi yang dia bisa melakukan finishing, membawa Arsenal unggul 2-3. Arsenal bertahan terus, tapi sekali menyerang mereka tampak jauh lebih berbahaya daripada para pemain Chelsea yang lebih banyak mengotak-atik bola. Kalau yang saya pikir bahwa Arteta sudah bisa membaca pola permainan dari Chelsea, maka itu dia juga menaruh 3 center back, taruh 2 wing back yang untuk terus menekan pergerakan dari para pemain Chelsea yang biasa melakukan pergerakan dari sektor wing, dan akhirnya Azpilicueta melanggar Bukayo Saka. Jelas itu adalah pelanggaran, dia memegang Bukayo Saka ketika crossing masuk dari Suarez. Itu pun menurut saya sebuah kesalahan karena Saka sebetulnya juga tidak akan mudah untuk bisa mencetak gol. Dia sebetulnya sudah didekati oleh Azpilicueta, tapi entah mengapa mungkin Azpilicueta juga gugup, dia justru memegang Bukayo Saka. Penalty for Arsenal and Saka can score a goal. What a good win for Arsenal. Tapi bagi saya yang merupakan fan Arsenal, ya ini bukan berarti Arsenal sudah bangkit. Tapi para pemain Arsenal juga pintar dan Arteta juga menerapkan taktik yang pas. Nah, taktik-taktik seperti ini yang perlu konsisten dia terapkan di pertandingan-pertandingan lawan klub-klub besar lainnya. Karena kita tahu setelah ini Arsenal akan lawan MU. Bisa gak dia menerapkan taktik seperti ini dan berjalan mulus? Jika bisa, maka saya pikir mereka pun punya peluang untuk bisa mengalahkan Manchester United. Taktik itu yang sangat penting. Terlihat para pemain dari Arsenal ini paham bagaimana caranya untuk membongkar pertahanan dari Chelsea. Yaitu serangannya itu mengandalkan quick passing and quick movement. Itu mengganggu konsentrasi dari para pemain Chelsea, teman-teman. Padahal kita tahu Chelsea melakukan high line of pressing. Tapi dengan pemain-pemain muda yang Arsenal punya, mereka punya kecepatan yang mengganggu pertahanan dari Chelsea. Dan memang masih ada masalah di lini pertahanan dari Arsenal, tapi paling tidak mereka bisa mengawal lini pertahanan dengan lebih baik lagi. Karena Chelsea hanya bisa mencetak 2 gol, selebihnya kita lihat begitu banyak peluang dari Chelsea itu yang melenceng karena memang mereka sulit untuk bisa melewati barikade pertahanan dari Arsenal. Dan yang saya tunggu tentunya itu dia pertandingan di weekend nanti antara Arsenal versus Manchester United. Kita tunggu, itu pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim karena mereka sama-sama mengincar slot untuk bermain di Champions League musim depan. Sambil juga jangan lupa kita nunggu nanti pertandingan dari Liverpool dan juga Manchester City yang masih bersaing di papan atas. No hate, only football. Salam sepak bola.